Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sides dari kelas 03 PIEP 001. Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Materi model pembelajaran Picture and Picture. Dosen pengampu Chandra Abdillah, SPD MPD. Jadi Sobat Kojar, saksikan selama 15 menit ke depan. Selamat menyaksikan. Sobat Kojar, masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Nah, materi sebelumnya kita membahas konsep model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Adapun yang akan dijelaskan mulai dari pengertian, tujuan, hal yang perlu disiapkan, langkah-langkah, kelebihan, serta kelemahan. Selanjutnya, kita akan membahas materi yaitu model pembelajaran Picture and Picture. Yang pertama, pengertian model pembelajaran Picture and Picture. Menurut Soimin, pembelajaran dengan model Picture and Picture adalah cara mengajar dengan memberikan gambar yang diurutkan menjadi urutan yang logis. Model pembelajaran ini mengendalikan gambar sebagai unsur utama dalam proses pembelajaran. Nah, penggunaan gambar dalam pembelajaran memang mempermudah pemahaman materi ajar. Selain itu, karena dapat meningkatkan interaksi dalam kelas. Penggunaan gambar dapat mengurangi kejenuhan yang siswa alami. Secara umum, penerapan model pembelajaran ini mengajak siswa untuk mengurutkan gambar tertentu menjadi suatu urutan yang sesuai dengan materi ajar. Sebagai contoh, dalam pembelajaran geografi, siswa diberikan beberapa gambar yang berkaitan dengan proses terjadinya hujan, lalu mereka mengurutkannya dengan benar. Yang kedua, adanya tujuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hisyam bahwa tujuan model pembelajaran Picture and Picture adalah siswa akan lebih semangat serta antusias dalam belajarnya, lebih cermat dalam belajarnya, dan mengingat suatu materi pelajaran dengan menggunakan kartu pasangan sehingga siswa terlihat aktif dan mampu memperoleh hasil belajar yang baik dalam pembelajaran. Guru juga dituntut menjadi guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang demokratis, yang mampu menarik perhatian para siswa. Yang ketiga, hal yang perlu disiapkan. Gambar yang baik digunakan dalam pembelajaran adalah gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus otentik. Gambar tersebut haruslah secara jujur melukiskan situasi seperti melihat benda sebenarnya. Yang kedua, sederhana. Komposisi hendaknya cukup jelas dalam menunjukkan poin-poin pokok yang terdapat pada gambar. Nah, yang ketiga, memiliki nilai seni. Sebagai media yang baik, gambar hendaklah bagus dari sudut seni. Yang keempat, langkah-langkah. Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Langkah pertama, Bapak atau Ibu perlu menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai selama pembelajaran. Selain itu, berikan motivasi kepada siswa agar mereka dapat antusias selama pembelajaran. Bapak, Ibu dapat memulainya dengan mengutip quotes-quotes maupun cerita inspiratif lainnya. Kemudian, mengenalkan materi ajar dan metode pembelajaran.
Selanjutnya, Bapak Ibu dapat masuk ke dalam materi apa yang akan siswa pelajari. Sampaikanlah gambaran materi dengan tahapan-tahapan jelas sehingga siswa dapat mempersiapkannya dengan baik. Selain itu, sampaikanlah karakteristik dan informasi mengenai metode pembelajaran yang akan digunakan dalam bentuk presentasi maupun narasi dengan menunjukkan gambar-gambar tertentu. Menyampaikan sistematika pembelajaran. Langkah ketiga, siapkan gambar-gambar tertentu, lalu mintalah siswa menguraikan gambar-gambar tersebut menjadi suatu kesatuan konsep yang benar. Sebagai contoh, dalam pembelajaran proses metamorfosis katak, maka Bapak atau Ibu perlu menyampaikan gambar telur, cebong, katak muda, dan katak dewa. Sembari Bapak Ibu dapat mengulang pengertian-pengertian terkait materi ajar agar siswa memperoleh pemahaman yang maksimal. Selanjutnya, membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu perlu memberikan pendampingan kepada siswa selama belajarnya pembelajaran. Mintalah siswa memberikan argumen mengapa mereka memilih urutan gambar yang mereka pilih. Apakah mereka yakin dengan pilihannya? Bapak atau Ibu dapat melihat kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan kemampuan siswa dalam memberikan argumen. Selanjutnya, evaluasi atau tahap akhir. Bapak Ibu perlu melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Bapak Ibu dapat mewariskan metode pembelajaran ini untuk individu maupun kelompok. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk rencana pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, kelebihan. Materi yang diajarkan lebih terarah kepada awal pembelajaran. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dulu. Kemudian, siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. Selanjutnya, dapat meningkatkan daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa disuruh guru untuk menganalisa gambar yang ada. Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa sebab guru menanyakan alasan siswa mengurutkan gambar. Kemudian, pembelajaran lebih berkesan sebab siswa dapat mengamati langsung gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. Yang keenam adalah kelemahan. Sulit menemukan gambar yang bagus dan berkualitas serta sesuai dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, sulit juga menemukan gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kompetensi siswa yang dimiliki. Kemudian, baik guru maupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran. Kemudian, tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-gambar yang diinginkan. Demikian materi yang saya sampaikan. Mari kita simpulkan. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. Model ini mampu membuat pembelajaran lebih terarah, memudahkan siswa dalam memahami dan mengingat materi ajar, serta meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam membuat paragraf berdasarkan gambar. Selain itu, model ini juga pembelajaran lebih aktif, inovatif,
dan menyenangkan, serta melibatkan siswa secara langsung untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk memperdalam materi, yuk Sobat Fajar kerjakan soal berikut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mata kuliah belajar dan pembelajaran, materi model pembelajaran Picture and Picture. Saya Muhammad Sides, pamit undur diri. Katak melompat melihat kerak, kerbau melongok masuk ke gua. Mohon maaf bila salah kata. Kita tutup dengan membaca doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.